Haleluya. Saudara bersukacita pada pagi hari ini. Yang bersukacita lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama tundukkan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh ada di bulan yang ketiga di tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya suka duka yang kami lalui, susah senang yang kami harus lewati, kami mau alami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau datang kepadamu di dalam doa dan syukur kami. Sebab kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas setiap kehidupan kami. Betapa tingginya kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengalaminya. Sungguh indah Tuhan ketika kami hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan saat hati kami mau menyembah dan memuliakan akan nama-Mu, mari Tuhan Yesus, Engkau mengurapi akan setiap kami. Kami mau rasakan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ketika saat kami menyembah dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang menjamah akan setiap hidup kami. Dan kami hendak meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami saat ini kami datang dan membawa seluruh kehidupan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dan inilah hidup kami yang hendak kami bawa ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama. Yang mengalami kasih setia Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setia, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Sungguh kami tidak dapat membalas akan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya rasa syukur kami. Dengan lidah dan mulut kami mengagungkan Engkau. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kenapa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Yesus, Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Yang bersyukur kepada Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Lebih lagi, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita semua katakan amin. Haleluya. Pagi ini kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Semua bisa katakan Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami
Lebih meriah lagi bagi Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlindung dipatahkan, mujizat dinyatakan. haleluya. Keisauan datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlindung dipatahkan, mujizat dinyatakan. Saudara percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan, amin. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di akhir zaman. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, amin. Semua angkat suaranya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlindung dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama. Sekali lagi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Haleluya. Bisa sama-sama katakan, great is our God. Amin. Bisa? 1, 2, 3 katakan, great is our God. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami persilakan balik sudah duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab dialah jalan kebenaran atas hidup kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
Ku nyatakan janjiku kepadamu. Semua jemaat katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri bersama. Kita mau menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan bersama-sama, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau sampai saat ini kami masih boleh memuji, memuliakan-Mu. Kami masih boleh bernafas. Kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Sungguh ini menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami sangat bersyukur. Kami berterima kasih kepada-Mu, Tuhan. Haleluya.
jemaat katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, biar mata kami tetap memandang kebaikan dan kebaikan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan lebih lagi, kalau ku hidup bagimu Tuhan, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkan, dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Mari lebih lagi katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Sungguh dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jamalah kami semua. Urapilah kami semua. Dan berkatilah kami. Setiap benih firman yang diberitakan tertanam di dalam hati kami, menguasai pikiran hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita.
Jujur, tadi pagi waktu bangun, saya bilang sama teman saya, kok suara saya hilang? Ya. Karena perjalanan dari Surabaya sampai di tempat ini, kami sampai jam setengah 10. Tidur sekitar jam 12 kalau tidak salah. Bangun pagi kok suara ini berubah. Tapi puji Tuhan, Allah itu adalah Allah yang baik. Amin. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saya mau tanya, yang di belakang apa suara saya bisa kedengaran? Bisa? Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Om Denny, yang sudah mempercayakan saya pada hari ini untuk menyampaikan firman Allah. Kalau tidak salah, hari ini adalah yang kedua. Yang pertama, awal bulan 12 kemarin, ibadah 3 dan ibadah 4, saudara. Dan saya bersyukur bisa ada di hadapan Bapak Ibu jemaat yang ada di ibadah pertama ini. Bapak Ibu, situasi dan keadaan yang sedang kita alami, yang sedang terjadi di hari-hari ini, saya percaya tidak akan pernah menghalangi kita. Amin. Tidak akan pernah menghalangi kita untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Karena tujuan utama Allah dalam hidup kita melepaskan kita, menjadikan kita orang percaya, menjadikan kita umat Allah adalah supaya kita bisa beribadah. Supaya kita bisa beribadah. Sebab itu kita harus camkan dalam hidup kita bahwa ibadah itu adalah hal yang utama. Ibadah itu adalah panggilan Allah, adalah keinginan Allah. Ibadah itu adalah kehendak Allah. Sebab itu kita beribadah kepada Allah. Hal yang pertama yang sudah kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu saya bangga saya bisa beribadah. Bapak Ibu bangga bisa beribadah. Sampai hari ini masih begitu banyak orang yang takut. Takut ke gereja. Tetapi kalau ke mall tidak pernah takut. Banyak orang yang takut ke gereja, tetapi kalau ke pasar tidak ada yang takut. Tetapi kita harus bangga, karena kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Kita harus bangga karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 maksud saya. Injil Matius pasal yang ke-14. Perhatikan mulai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-15 sampai ayat 21. Saya tidak akan bacakan ayat-ayat ini karena terlalu panjang. Karena kita punya durasi waktu hanya 25 menit. Kalau Bapak Ibu bisa baca sekarang, baca di rumah bisa. Tetapi ini adalah berbicara tentang 5 ketul roti, 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan. Bukan hanya makan, tetapi memberi kepuasan, memberi kekenyangan, memberikan sebuah jaminan untuk 5.000 orang. Yang katanya murid-muridnya ini tidak mungkin. Nah, dari apa yang kita baca saya ingin menyampaikan 3 hal. 3 hal yang Allah inginkan dalam hidup kita
Kalau kita ingin mengalami apa yang katanya mujizat, ada 3 hal yang ingin saya katakan. Kalau kita ingin mengalami apa yang katanya perbuatan Allah yang ajaib di dalam hidup kita, mujizat, keajaiban Allah itu bukan hanya terjadi waktu kita sakit, kita doa lalu sembuh. Enggak, saudara. Saya waktu istri saya sakit, selama 14 hari kami bergumul. Saya berdoa. Hari ke-14 dia tinggalkan saya. Dia bilang sama saya, Pi, kalau Mami bisa lolos sampai hari yang ke-14, pasti Mami sembuh. Saya bilang puji Tuhan. Tapi dalam kenyataan, masuk hari ke-14, dia dipanggil Tuhan. Saya menyangkal, saya tidak terima. Saya bilang, mana janji Tuhan? Tuhan bilang kalau kami berdoa, Tuhan bilang kalau kami melayani Tuhan dengan hati kami yang tulus, dengan hati kami yang sungguh-sungguh, dengan hati kami yang suci, ada mujizat. Tetapi mujizat yang sebenarnya itu saya bisa mengerti dan saya bisa pahami setelah sampai hari ini. Ternyata apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan dalam hidup kita, semuanya itu adalah baik. Amin. Dulu waktu saya meninggal, saya tidak mengira itu baik. Tapi ternyata itu lebih baik. Itu luar biasa. Nah, kita lihat antara 12 murid Yesus dan pribadi Yesus menyikapi orang yang begitu banyak. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sebab itu yang pertama ingin saya katakan, milikilah pola pikir yang benar. Amin. Saya katakan sekali lagi, yang pertama, milikilah pola pikir yang benar. Kalau kita tidak punya pola pikir yang benar, kita selalu salah. Pasti semua kebijakan-kebijakan kita pasti salah. Ya. Kalau kita punya pola pikir yang kita tahu orang yang di samping kita selalu salah, kita berpikir bahwa gembala kita itu selalu salah, maka tidak pernah kita berpikir bahwa kita pun adalah orang yang salah. Tetapi kalau kita punya pola pikir yang benar, saya percaya ada berkat untuk kita. Amin. Kita punya pola pikir yang benar, saya percaya ada mujizat untuk kita. Pola pikir yang dimiliki oleh murid-muridnya itu adalah pola pikir duniawi, matematika duniawi. Sebab itu pada waktu mereka melihat begitu banyaknya orang yang datang, murid-muridnya berkata, hari sudah mulai malam, orang sebanyak ini, suruh mereka pulang. Supaya mereka bisa mencari makanan, mereka bisa mengisi perut mereka, mereka bisa membeli roti. Di desa-desa yang terdekat. Tetapi apa kata Yesus? Tidak boleh. Tidak boleh. Mereka tidak boleh pulang. Tetapi Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Apa kata murid-muridnya? Uang yang 200 dinar aja tidak mungkin. Orang sebanyak ini tidak mungkin cukup itu. Ini pola pikir yang keliru. Kalau kita hidup bersama Yesus, milikilah pola pikir yang dimiliki oleh Yesus. Amin. Milikilah pola pikir yang dimiliki oleh Yesus. Kalau kita punya pola pikir yang dimiliki oleh Yesus, kita akan selalu punya ucapan syukur dalam hidup kita. Selalu yang kita pikirkan untuk suami kita yang salah. Suami pulang terlambat dikira selingkuh. Istri pulang terlambat dikira selingkuh. Mulai mikir yang macam-macam. Tetapi Yesus bilang apa?
bawa itu kepadaku. Artinya kalau engkau ada bersama saya, kalau engkau berjalan bersama saya, kalau engkau ada dengan saya, maka buang pikiran-pikiran yang seperti itu. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Allah segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Amin. Pada waktu istri saya itu meninggal karena COVID, saya klaim Tuhan tidak mungkin terjadi. Anak saya hampir meninggal. Tetapi istri itu bukan hampir, tetapi betul-betul meninggal, saya bilang. Saya bilang setiap hari ada kegiatan wilayah, ada kegiatan di MD. Tidak pernah kalau kami pisah. Tidak pernah, saudara. Tetapi setelah saya mulai memahami apa maksud Tuhan, maaf. Saya tahu bahwa apa yang Allah lakukan dalam kehidupan istri saya itulah yang terbaik. Amin. Milikilah pola pikir yang benar, yang betul-betul Allah mau. Kalau kita ingin mengalami mujizat Allah, kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, kalau kita ingin mengalami berkat Allah, milikilah pikiran-pikiran yang benar. Selama engkau punya pikiran-pikiran yang benar, maka engkau akan menjadi orang yang benar. Kalau engkau jadi orang yang benar, saya percaya Allah memberkati setiap orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Allah kita ajaib. Itu yang pertama. Yang kedua, milikilah pola pikir yang benar. Yang kedua, milikilah sikap hati. Milikilah sikap hati. Dua hal ini seringkali membuat keluarga rumah tangga, suami istri, orang tua, anak-anak cekcoknya tidak pernah berkesudahan. Sudah punya pola pikir yang salah, yang tidak baik, yang tidak benar. Punya sikap hati yang tidak baik, yang tidak benar. Akhirnya pertengkaran terjadi setiap hari, setiap waktu terjadi. Anak menyalahkan orang tua menyalahkan anak-anak. Suami salahkan istri salahkan suami. Merasa hidupnya paling benar. Hidupnya paling hebat, kalau bukan dia, rumah tangga kita tidak seperti ini. Tetapi saat engkau punya sikap hati yang baik, saya percaya semua masalah, semua persoalan, semua kesulitan yang engkau hadapi, semua dapat diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Hati. Alkitab bilang apa? Jaga hati kita. Amin. Jaga hati kita dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita punya sikap hati yang benar, sekarang saya katakan, kalau kita memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang dikehendaki oleh Allah, sikap hati yang diinginkan oleh Allah, maka engkau adalah seorang anak Tuhan yang selalu terbuka tangan untuk apapun itu. Amin. Hati kita dijaga. Engkau bisa membenci orang itu karena hatimu tidak enak. Engkau tidak suka dengan suamimu karena hatimu lagi tidak enak. Suami bisa membenci istri itu karena engkau punya hati yang tidak enak. Tetapi kalau engkau punya hati yang baik terhadap istrimu, engkau punya hati yang baik terhadap suamimu, engkau punya hati yang baik terhadap anak-anakmu, maka yang mengalir dalam hidup kita, dalam hati kita, itu adalah kasih. Amin. Itu adalah kasih. Saya percaya kalau engkau punya kasih yang seperti itu, apa yang tidak mungkin bagimu, Tuhan akan buat mungkin bagi kita. Amin. Apa yang mustahil bagi kita, maka Tuhan mampu mengubahkan sesuatu yang mustahil. Tuhan mampu mengubahkan sesuatu yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Hidup ini tidak susah. Yang buat kita susah adalah diri kita sendiri. Hidup ini enggak ribet, saudara.
Saya puji Tuhan, hari ini saya bisa enjoy sekarang. Saya selama 5 bulan sulit untuk menerima kenyataan. Kenapa hati saya itu tidak menerima, tidak terima itu. Tetapi setelah saya mulai menerima, saya katakan, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan sudah ambil yang terbaik, maka saya punya kerelaan hati melepaskan dan memberikan apa yang terbaik bagi saya itu untuk Tuhan. Amin. Di waktu saya lepaskan itu, saya bilang istri itu adalah harta yang terbaik yang saya punya. Amin. Bapak-bapak ingat, kalau masih punya istri, ayo bahagiakan istri kita. Kalau masih punya istri, disayangi dia. Kalau masih punya istri, dicintai dia. Jangan sampai sudah tidak ada kita menyesal. Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Mana? Bawa itu. Yang 5 ketul roti 2 ekor ikan itu, bawa itu. Sikap hati yang benar di mata Allah. Satu, dia punya kekuatan doa. Amin. Dia punya kekuatan doa. Dan itu diajarkan oleh Yesus. Pada waktu dia terima roti itu, dia angkat roti itu di hadapan Allah. Dia berdoa. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Tetapi dia harus berdoa. Amin. Kita siapa? Bapak ibu siapa? Anak muda siapa? Berdoa saja ogah-ogahan. Doa pagi aja belum tentu bisa. Tetapi orang yang punya sikap hati yang benar, orang yang punya sikap hati yang berkenan kepada Allah, yang pertama itu dia punya kekuatan doa. Kalau kita punya kekuatan doa, masalah apa yang bisa selesai? Amin. Corona, COVID ini. Yang kedua, kalau kita punya sikap hati yang benar, bukan hanya memiliki kekuatan doa, tetapi dia punya ucapan syukur. Amin. Dia selalu bersyukur, dia selalu berterima kasih, karena dia tahu apa yang Allah buat, apa yang Allah lakukan itu yang terbaik untuk hidupnya. Di waktu engkau keluarkan ucapan syukur yang tulus dari dalam hatimu, maka saya percaya mujizat itu akan terjadi. Amin. Dan yang ketiga, setelah punya pola pikir yang benar, punya sikap hati yang benar, yang ketiga terakhir, milikilah tindakan yang benar. Amin. Ini perbuatan kita paling penting. Orang Kristen di mana-mana ngaku orang beriman, ngaku orang percaya. Tetapi kita bilang iman tanpa perbuatan apa? Halo apa? Mati. Nilai kekristenan kita, nilai keimanan kita, kalau tidak disertai dengan perbuatan yang nyata, perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang menyenangkan hati Allah, Alkitab bilang kekristenanmu itu adalah nol. Hidup keyakinanmu, hidup percayamu kepada Allah itu nol. Apa kata Yesus? Apa kata Tuhannya kepada hamba-hambanya? Hai hambaku yang baik, apa? Dan yang setia, karena engkau sudah melakukan hal-hal yang benar, maka masuklah engkau ke pintu itu dan berpestalah, bersukacitalah bersama dengan Tuhanmu. Amin. Kita adalah hamba, kita adalah anak Allah yang punya pola pikir yang baik, yang punya
punya keadaan hati yang baik, tetapi punya perbuatan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan perbuatan iman yang luar biasa, engkau punya doa, engkau punya ucapan syukur. Doa dan ucapan syukur mampu membuat semua masalah kita itu selesai. Amin. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Semua selesai. Allah mampu untuk menolong kita. Amin. Allah kita baik. Amin, saudara. Yesus punya itu. Setelah dia doa, setelah dia bersyukur, dia bilang, hai murid-muridku, sini, ambil ini. Ambil, berikan itu. Roti yang sudah didoakan, roti yang sudah ada ucapan syukur, ambil. Apa yang terjadi? 5 ketul roti mampu membuat orang 5.000 ini puas makan. Amin. Dan bukan hanya puas, masih ada lebih. Masih ada lebih. Orang yang punya pola pikir, punya sikap hati yang benar, punya perbuatan yang benar di hadapan Allah, saya ingin katakan bahwa hidupnya itu adalah hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, suamimu diberkati, istrimu diberkati, dan saya katakan anak-anakmu pun punya masa depan yang diberkati Tuhan. Sebab itu mulai sekarang mari kita belajar. Berbuatlah yang baik. Amin, saudara. Alkitab bilang, jangan engkau hanya berbuat kepada orang yang baik untuk engkau, tetapi lakukanlah kepada orang yang tidak baik juga untuk engkau. Nilai dari perbuatan baik kita bukan diukur dari apa yang kita lakukan kepada sahabat kita yang baik, tetapi apa yang kita lakukan kepada orang yang tidak menyukai kita. Saya punya istri yang luar biasa, saya bilang. Dia adalah orang yang tidak suka marah, tidak suka menyimpan kebencian. Orang yang tidak suka dengan dia tidak peduli, tetap dia senang dengan dia. Dia suka dengan dia. Sampai saya bilang, Tuhan, kenapa kalau orang yang baik cepat dipanggil? Nah, dipanggilnya lagi bukan dipanggil dengan seperti penyakit-penyakit yang lain, tetapi secara COVID. Sakit saya tidak bisa dekat. Meninggal pun saya tidak bisa dekat. Di makam pun saya tidak bisa dekat. Tapi setelah saya punya kerelaan hati untuk mengatakan, Tuhan terima kasih, aku telah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya bilang, dia itulah kepunyaan terbaik dari saya. Dan itu saya serahkan untuk Tuhan. Dan saya tahu Tuhan bangga itu. Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang ada. Puji Tuhan, saya ingin tanya satu pujian. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Waktunya pas, durasinya 25 menit. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan Besar dan ajaiblah
Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sesungguhnya hanya Engkau yang layak kami sembah. Karena Engkau sudah menolong kami, sudah memberkati kami. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengikuti perjamuan suci saat ini Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tubuh dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Tubuh-Mu yang sudah dihancurkan di Golgota. Alkitab tuliskan, Tuhanku sudah tidak seperti manusia lagi. Dia dibantai, dia disiksa, tapi oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, kepalanya bermahkotakan duri, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditombak. Dia sudah kerjakan ini untuk menolong dan memberkati kita. Dalam nama Yesus, kami akan nikmati tubuh-Mu, kami menjadi satu dengan Engkau. Mari kita nikmati tubuh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat cawan berisi darah Yesus. Yakin, ada kuasa dalam darahnya. Ada kekuatan dalam darahnya. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus, kami akan nikmati darah-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Iya malam bersama. Makasih Tuhan. Makasih buat tubuh-Mu. Makasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa. Ada berkat. Ada anugerah. Istimewa firman Allah adalah di atas segala perkara. Berkatilah hamba-Mu yang sudah melayani kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita pujikan ada kuasa dalam darahnya. Tetap berdiri saudara-saudara. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Glory, glory, glory. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Berikan kemuliaan, beri kemuliaan, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kolektan maju ke depan. Ada pengumuman sore nanti jam 3. Siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat dan mau menjadi satu dengan Tuhan, ada baptisan air jam 3 sore. Ibadah tengah minggu, hari Selasa dan pertemuan hari Kamis sepanjang bulan ini kita belum adakan. Nanti kita adakan di bulan April dan mungkin di bulan Mei kita akan mulai ibadah pertengahan minggu. Ya Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita supaya semua jalan dengan baik. Atas nama sidang jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Singko ya. Dia ini kalau pemerintahan dia wali kota. Dia di Surabaya memimpin pendeta-pendeta sekitar 80-90 hamba Tuhan, dia jadi pemimpinnya. Ya, siapa tahu besok-besok dia memimpin Jawa Timur. Pasti Tuhan tolong kita semua ya. Mari kita akan berikan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, sesudah kami diberkati lewat firman-Mu, kami akan berikan persembahan sebagai tanda kasih untuk Engkau sudah berikan buat kami. Istimewa pada persembahan yang kedua, dengan keterbatasan kami, dengan kemampuan kami dapat berikan untuk hamba Tuhan yang melayani kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat doa saudara-saudara di pastori. Ada 7 orang semua sudah bebas ya, tadinya kena COVID sampai ibadah kita tutup 2 kali.
ya, tanggal 13 sampai tanggal 20. Padahal justru dalam ibadah itulah keperluan gereja ditutupi. Nah, itulah sebabnya kami waktu lalu ada minta himbauan untuk listrik. Karena listrik saja kita membayar sekitar 6 juta ya tiap bulan. Tapi terima kasih uang listrik sudah diterima dan sudah diserahkan kepada bendahara, dan kiranya Tuhan tolong ya supaya segala keperluan gereja kalau dihitung setiap bulan sekitar 12 juta sebenarnya ya. Bayar 3 staf ya, kemudian kebersihan gereja dan lain-lain itu hanya 1 juta sekian, bayar staf 4 juta sekian. Ya tapi sampai hari ini Tuhan masih tolong. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Dan sudah diumumkan tadi ibadah Selasa dan pertemuan belajar untuk paduan suara, musik dan alihan hari Kamis yang dipimpin oleh Ibu Sumilat itu Grace, kita tutup sementara sampai bulan April. Kemudian ibadah pendalaman Alkitab yang selama ini online, mudah-mudahan bulan Mei sudah jalan seperti biasa. Terima kasih buat kehadiran saudara, berkat dari Tuhan menjadi bagian kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyikan satu pujian, Bapa terima kasih. Nanti hamba Tuhan dari mana Gresik ini ya, tolong doa berkat. Bapa Terima kasih. sore jam 3 ada baptisan air. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah di minggu pagi ini Engkau sudah pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Mereka semua yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapa di surga, segala puji bagi namamu. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tadahkan tangan kita ke atas untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulang dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Anak Tunggal, penghiburan, penyertaan serta semangat dari Roh Kudus kiranya tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kalian kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saat ini kami akan bersatu hati Tuhan. Kami mau bersyukur buat Indonesia. Kami mengucapkan berkat buat Indonesia ya Tuhan. Satu hal yang menjadi doa kami, Kau memulihkan Indonesia Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu
dan rancangan yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problemnya. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. bangsa ini kami sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh